Rektor Universitas Samratulangi, Profesor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumaat MSc DEA, kirim ke papa sebelah. Ketua LPPM Unstrat, Profesor Dr. Insinyur Ellen L. Kauni MS, Sekretaris Dr. Royke Imotolalu MSc, Koordinator Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKT, Dr. Insinyur Riknolda Jamaluddin MSc, adik-adik mahasiswa peserta KKT 125, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Baik atas cinta kasih dan rahmat-Nya bagi kita. Acara pembukaan kegiatan kuliah kerja terpadu KKT 125 Universitas Samratulangi pada hari ini, Kamis 12 November 2020 dimulai. Kita awali acara ini dengan doa yang dipimpin oleh Dita Sihombing. Kesempatan. Sebelum itu izinkan saya berdoa menurut agama kepercayaan saya, Kristen Protestan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan kesehatan yang Engkau berikan buat kami sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua itu bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya karena kasih dan anugerah berkat kasih-Mu. Pada saat ini kami akan membuka acara pelepasan KKT 125. Kiranya Tuhan yang menuntun setiap rangkaian acara pada saat ini agar dapat berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi doa serta ungkapan syukur kami. Di atas semua yang kami minta, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti lagu Mars Unstrat. Hadirin dimohon dengan sikap sempurna di tempat. Sumpah darahku, di sanalah aku berdiri.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti pelaporan singkat pelaksana KKT 125 dengan hormat Dr. Insinyur Rignolda Jamaluddin MSc. Disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang bagi kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kembali kebesaran Tuhan dinyatakan buat Unsra, di mana lagu Indonesia Raya diikuti oleh Mars Unsra kembali mengawali pelaksanaan KKT tahap 3 di tahun 2020, yaitu angkatan ke-125. Yang saya hormati Rektor Universitas Samratulangi, saya sapa dengan kasih Profesor Ellen Johan Kumat yang sudah menyempatkan diri, bahkan telah mendorong kami jauh sebelum ini untuk segera melaksanakan KKT ini. Selamat bergabung Rektor, saya tahu setiap akhir tahun kita semua pasti sangat sibuk, tetapi Ibu Rektor dengan sangat serius meminta kami KKT tetap harus kita lakukan dengan baik demi melayani mahasiswa. Prof. Charles Kaunang sebagai Ketua LPPM, selamat bergabung. Juga Sekretaris LPPM, Dr. Roy Komentalalu, mungkin sudah bergabung dengan kita. Bapak Ibu DPL, Ibu Kabak, dan seluruh mahasiswa yang saya cintai. Kita patut bersyukur tentu dalam keadaan pandemi, Unsra menjadi salah satu universitas yang masih tetap bisa melayani mahasiswa, terutama berkaitan dengan pelaksanaan kuliah kerja terpadu. Dari catatan kami, bahwa saya cek keseluruhan mahasiswa yang mengontrak ke KKT, tetapi saya secara umum melihat bahwa KKT 123, 124, dan 125 mudah-mudahan sudah bisa memfasilitasi seluruh mahasiswa yang mengontrak, kecuali yang memiliki halangan. Pada KKT 125 ini ada 34 mahasiswa yang sudah ada dalam database. Ada 2 mahasiswa harus kami verifikasi, katanya sudah mendaftar tapi belum tercatat dalam database, tapi bisa kami cek dengan baik. Begitu juga Ibu Rektor, selama angkatan pelaksanaan 2020, kita sudah berupaya sebisa mungkin mahasiswa yang batas studinya terbatas itu sudah kami fasilitasi dengan baik. Mahasiswa yang ada terbagi dalam 2 wilayah besar sekarang ini dengan jumlah 34, nampak berimbang proporsional antara yang tinggal di Manado dan di luar Manado, tetapi yang paling jauh di luar Manado itu 1 mahasiswa Talaut. Selebihnya cuma ada di kabupaten kota. Kami ada berempat dosen yang akan mengawal ini, teknis, yaitu Adamner Stanley dengan Adamner Yoli, Adamner Max, dan saya. Mudah-mudahan ini sudah cukup. Kami akan melayani mahasiswa dengan baik, tentu ditopang oleh teman-teman staf kependidikan di LPPM. Kami akan berusaha sebaik mungkin agar KKT ini meskipun jumlah sedikit, tetapi dampaknya harus tetap berjalan dengan baik. Kami sudah persiapkan mahasiswa, mudah-mudahan mahasiswa bisa tetap sehat, tetap menjaga kesehatan meskipun harus melaksanakan KKT. Pada kesempatan ini kami izin juga Ibu Rektor kiranya bisa mengarahkan kami, terutama pelaksana mahasiswa dan kita semua, kiranya KKT 125 bisa berjalan dengan baik. Terhitung mulai hari ini mahasiswa akan dilepas, kami akan berupaya awal minggu pertama Desember sudah bisa berakhir, tentu dengan melakukan evaluasi. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Rektor yang terus menopang kami dan terus terutama melayani mahasiswa. Dan bagi mahasiswa sekalian, harus memperhatikan bahwa sampai the last minute Ibu Rektor bahkan masih terus mendorong kami. Jangan sampai ada mahasiswa yang dirugikan. Dan saya kira itu harus kami laksanakan. Dan terima kasih Ibu Rektor sudah mendorong kami, mendukung kami. Semoga kami tidak akan mengecewakan, terutama bagi Universitas Samratulangi. Kita harus keep fighting, kita harus terus maju. Tidak ada alasan untuk tidak maju. Dan bagi mahasiswa yang sudah agak terdesak waktunya, you are still our student, so keep fighting, ya, demi Unsra.
Sekali lagi terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua LPPM Universitas Samratulangi dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Charles L. Kaunang MS. Silakan. Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Samratulangi, Profesor Dr. Insinyur Ellen Juan Kumat, MSc DA. Yang saya hormati Sekretaris LPPM, Dr. Royke Montolalu, MSc. Yang saya hormati Dr. Noda Jamaluddin, MSc, sebagai Kepala Pusat KKNT. Yang saya hormati Dewan dosen pembimbing lapangan dan juga dosen bimbingan pengawas yang hadir, tim IT dari KKNT, Stanley Nerioli, dan teman-teman yang lain, Kabak, dan juga adik-adik mahasiswa. Pertama-tama tentu kita mengucap syukur pada Tuhan karena berkat campur tangannya kita bisa bertemu di siang hari ini dalam keadaan sehat yang walafiat. Dan juga kami mengaturkan terima kasih kepada Ibu Rektor yang dari pagi sudah acara dan sampai pada siang hari ini berkesempatan untuk hadir bersama-sama dengan kita. Dan kami dengan panitia beberapa hari tetap kami melihat dan memantau terus pendaftaran mahasiswa, dan pada saat ini ada 34 mahasiswa yang sudah terdaftar dalam KKT 125, dan sama dengan KKT 123, 124 tentunya temanya sama, tematik pencegahan COVID dan non tematik. Saya memberikan wejangan pada adik-adik mahasiswa, kadang kalian tidak mengikuti dengan baik suatu pembekalan. Ya, tolong dalam pembekalan berapa jam ini kalian bisa ikut dengan baik. Dan juga nantinya saya ingatkan kembali, di dalam setiap hari kalian akan membuat laporan kegiatan harian individu. Dan ini kadang-kadang nanti sudah hampir selesai, baru kalian sadar. Dan ini LHKI ini dimasukkan atau diunggah ke panitia. Dan nanti dimonitor setiap saat oleh dosen pembimbing lapangan dan panitia. Dan ini jangan sampai lupa, jadi kalian selalu dimonitor setiap hari. Apa kegiatan kalian? Baik secara program individu maupun secara kelompok. Dan yang berikutnya tentunya saya mengharapkan kerjasama yang baik, kolaborasi. Ya, ada kolaborasi di antara kalian, karena kuncinya di situ. Anda berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, ini kadang-kadang jadi masalah. Ya, saya merasa, ada yang merasa bahwa saya ketua ini, saya ketua ini, akhirnya tidak ada kekompakan. Mudah-mudahan angkatan 125 ini cuma 30 orang, tapi tanggung jawab sama dengan yang 3.000-an bagi panitia. Dan treatment yang dilakukan ke Anda sama dengan yang 3.000-an. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti dengan baik, karena satu orang dari 33 ini atau 34 ini Mbalelo, ya pasti nama kita akan tercoreng. Oleh sebab itu kami mengharapkan kerjasama yang baik. Terima kasih. Kami kembali sampaikan ke Ibu Rektor yang sudah berkenan hadir, kan mahasiswa calon KKT 125. Terima kasih. Mohon perkenanan Ibu Rektor untuk memberikan wejangan, memberikan arahan bagi kami semua dan mahasiswa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saatnya kita ikuti sambutan, arahan sekaligus membuka kegiatan dan melepas secara resmi mahasiswa KKT 125 Universitas Samratulangi oleh Rektor Unsrat
Dengan hormat, Profesor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumaat, MSc, DEA. Kesempatan Baik. diberikan. Terima kasih Ibu Mary Wawor Kabak. Yang saya hormati Kepala LPPM, Prof. Charles Kaunang, Sekretaris LPPM, Dr. Royke Montolalu, dan Kepala Pusat KKT, Dr. Riknolda Jamaludin. Ini cepat-cepat supaya Torok boleh panggil Prof. Oda. Dan seluruh dosen pengawas lapangan. Saya lihat di sini ada Ner Maksonda, Ner Stanley Karo, dan Ner Yoli Rindengan, tapi Yoli ini tutup muka terus, dia ini sembunyi dia ini. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh mahasiswa KKT 125. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Ya, kita tahu bersama hari ini Kamis 12 November 2020 pada siang hari ini kita mengadakan acara secara online pelepasan KKT 125. Tentunya kita semua bersyukur karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan di berbagai tugas kerjaan yang harus kita jalani begitu padat, kita masih bisa jumpa via online. Dan saya lihat semua sehat-sehat, malah ini muka semua semakin bocor. Dan kali ini, bukan kali ini, sudah 3 angkatan 123, 124, 25 itu sudah kita laksanakan KKT online dan mahasiswa bisa berada di posisi di mana saja. KKT 124 itu jumlah mahasiswa yang ikut KKT 3.000-an, 3.700-an mahasiswa. Dan kali ini 34 mahasiswa. Walaupun kecil jumlahnya, walaupun sedikit, tetapi kita tetap harus melaksanakan pelaksanaan KKT ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, bahwa dalam 1 tahun itu ada 3 kali pelaksanaan KKT, dan ini adalah yang ketiga untuk tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah berbagai kesulitan, Unsra terus melaksanakan proses pembelajaran. Bagi mahasiswa yang telah membayar UKT dan mereka telah mengisi KRS, ada KKT-nya, jadi kita tetap membuka pelaksanaan KKT ini walaupun hanya sedikit. 34 mahasiswa, dan saya katakan, this is small but beautiful. Artinya, kalian 34 orang ini dengan 4 dosen pembimbing, kemudian ada juga Ketua LPPM, Sekretaris LPPM yang mengawasi ini, bahwa kalian itu harus melaksanakan tugas KKT ini dengan benar, dengan betul, dan dengan sebaik-baiknya, karena 34 ini diawasi oleh 4 dosen. Ini luar biasa, spesial ini dia. Jadi 1 dosen mengawasi kurang lebih 8 mahasiswa. Ada yang di Manado, ada yang di luar kota Manado, tetapi masih tetap di dalam Provinsi Sulawesi Utara. Jadi di 15 kabupaten kota tersebar mahasiswa ini, dan kita bersyukur pelaksanaan ini tetap masih bisa berjalan, dan saya berterima kasih kepada panitia dan seluruh KKT, yang walaupun hanya dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih 1 minggu, persiapan dilaksanakan dan bisa kita mengadakan pelepasan KKT pada hari ini. Kepada seluruh mahasiswa, saya ingin berpesan supaya kalian melakukan terobosan-terobosan inovasi, melakukan berbagai kreativitas di tengah pandemi COVID ini, supaya menunjukkan bahwa betul-betul kalian mampu dan kalian capable untuk melaksanakan pelaksanaan KKT di tengah pandemi ini. Semangat terus, dan
Satu juga pesan saya adalah tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan COVID-19 itu tetap harus kita laksanakan. Pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, kemudian cuci tangan. Protokol COVID ini harus dan tetap kita laksanakan di era new normal ini. Adik-adik mahasiswa, pesan saya yang paling akhir adalah kalian dimanapun berada, apapun yang kalian laksanakan, bagaimanapun kalian melaksanakannya, itu kalian tetap harus menjaga nama baik institusi. Nama baik institusi adalah di atas segala-galanya, jadi kita tetap semangat, kita tetap sehat, dan semoga pelaksanaan KKT 125 ini di tengah pandemi COVID-19 ini, walaupun hanya sedikit, tetapi pada akhirnya nanti semua sukses, dan kita berharap mahasiswa KKT dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi sarjana Universitas Samratulangi. Semoga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik sebagaimana KKT 123 dan 124, dan dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pelaksanaan KKT Angkatan 125 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai, dan hari ini adalah pelepasan secara resmi seluruh 34 mahasiswa KKT ke lokasi tempat mahasiswa berada di lokasi masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Rektor. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan akhiri acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh mahasiswa Glenn Jonathan Samola. Kesempatan diberikan. Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Segala puji syukur yang kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan, karena atas berkat dan tuntunanmu kepada kami semua di siang hari ini. Kami sangat bersyukur pula karena Engkau sudah menuntun jalannya acara pemuka dan pelepasan mahasiswa KKT 125 ini sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mau berdoa buat kami semua mahasiswa KKT 125. Kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu saja, agar kami juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa dalam menjalankan KKT ini dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mau berdoa buat para dosen yang akan membimbing kami dalam KKT 125 ini. Kiranya Engkau selalu berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka juga dapat membimbing kami dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab KKT 125 ini dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah menjadi doa kami, ini ungkapan syukur yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Doa selesai. Demikianlah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita telah mengikuti acara pembukaan kegiatan KKT 125 Universitas Samratulangi. Sampaikan terima kasih untuk semua yang telah bergabung. Salam sehat, salam sukses, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rektor. 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 Jadi di kelakuan dari roda. Terima kasih Ibu Rektor. Terima kasih Ibu Rektor. Baru mau muncul ini Yol ini. Gangguan sinyal. Ada Bu Rektor. Gangguan signal dan lain-lain.
Ya. Kita kaget kita lihat tapi muka kayak pakai banyak, tapi muka ini aku teh virtual kan, background. Background. Ya ini. Ya. Lebih mudah dapat lihat no. No, dan Mantap Ibu Rektor, so banyak aneh gunung. harus lanjut ke Politeknik untuk rapat senat di sana lagi. Iya, oke. Ya, Bu Rektor, Terima kasih. tetap semangat, sehat Bu Rektor. Siap Ibu Direktur. Ditunggu vlog berikutnya. Berikut menaik Gunung Kelabat kata. Aduh, silakan. Musik. Oke, Pak Ketua, terima kasih. Ibu Terima kasih. Mary, kasih luar biasa. Ya, terima Terima kasih, kasih. Bu Nara. Sama-sama. Yuli, Oke. Max. Terima kasih. Mantap kok Teh, Ibu kabak no. Boleh kok Teh. Ya, Ner Stanley, tolong Begitu, mahasiswa. Ner. Ya, mahasiswa nanti tetap ditahan, Ner Stanley. Sudah, Supaya. saya mohon izin, Menara, dan teman-teman. Siap, Saya mohon izin. siap Pak Ketua, siap ya. Pak Ketua. Thank you. Terima kasih banyak. Ya, sukses semuanya. Salam sehat. Sama-sama. Ya, oke. Terima kasih Ya. untuk semua. Ya, thank you. Iya. Ibu ya sudah membantu kami. Terima kasih. Luar Iya, biasa. sama-sama. Sukses, Ner. Ya. Ya, sama-sama. Ya. Baik, adik-adik mahasiswa, pelepasan sudah dilakukan. Artinya kita mulai hari ini akan memulai semua prosesi KKT 125. Kami sudah melakukan rapat semalam, rapat bahkan sampai malam, untuk kira-kira dengan hasil diskusi kita tadi malam bersama mahasiswa, baiknya seperti apa kami harus mengorganize, kami harus mengelola, mensupervisi mahasiswa agar KKT 125 berjalan dengan baik. Jadi kalian akan dibagi dalam 2 kelompok. Nanti akan segera kalau sudah fix seluruh data domisili, sudah tidak berubah lagi, maka saya kira sebentar Ner Stanley, Merioli, kita sudah bisa rilis siapa dosen kalian, siapa dosen pembimbing kalian, siapa dosen pengawas kalian. Paling tidak gambarannya adalah yang tinggal di Manado akan kami satukan dalam sebuah kelompok untuk kemudahan organizing. Dan kami juga terkait yang di Manado sudah membicarakan ada satu titik koordinasi yang bisa kalian gunakan. Tentu nanti ada tata caranya. Tepatnya ada di Malalayang 2, di lokasi yang memang sebelumnya kalau ada mahasiswa khusus, karena kekhususan dan situasinya mereka sering menjadikan tempat itu sebagai titik koordinasi. Tentu dengan seperti Ibu Rektor pesankan tadi, protokol kesehatan tetap menjadi contoh untuk kita praktekkan di lapangan. Yang berikut adalah yang luar Manado. Luar Manado yang paling jauh tercatat dalam data kita tentunya yang Talaut ya, ada Talaut ternyata. Kota-kota yang bagus saya kira tidak ada ya sekarang. Yang ada adalah Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Bitung ya, dan Talaut ya. Jadi ini akan masuk dalam satu kelompok. Ada mungkin yang berpikir, wow ini kami amat sangat tersebar, tetapi kok dalam satu kelompok. Jadi kelompok itu lebih pada kelompok supervisi, kelompok bimbingan dan lain-lain. Tetapi tetap kegiatan akan berbasis pada lokasi di mana kalian berada. Apakah itu desa atau mungkin kelurahan, maka akan berada di tempat tersebut ya. Nanti ada Ner Stanley, Ner Max akan mengawasi dan membimbing kelompok yang ada di luar Manado, dan yang kelompok pertama yang ada di Manado akan saya awasi dan dibimbing nanti oleh Ner Yauli. Dengan diawalinya pelepasan pada hari ini, jadi ini adalah awal dari proses pelepasan itu sendiri adalah menunjukkan bahwa kita telah resmi memulai. Tentu ada hal-hal administrasi yang perlu kami beresin juga ya. Kami akan pertimbangkan, sementara hari ini juga akan kami bikin persiapan
nanti akan dari LPPM akan membuat surat, mungkin yang pertama kita akan langsung ke surat itu ditujukan ke desa. Yang soalnya kan sebarannya cukup luas di Sulut, tetapi kehadiran mahasiswanya 1-2 di suatu wilayah. Jadi kita akan fokus pada surat pada desa, nanti dengan kepala-kepala daerahnya kita akan melakukan komunikasi. Sebenarnya KKT 124 dan 125 kan satu bagian dalam semester ganjil. Jadi kalian juga yang terakhir ini nggak usah terlalu bersedih bahwa kalian ada di angkatan lebih baru. Tidak. Jadi kedua-duanya sebenarnya adalah semester ganjil, cuma yang 124 sudah lebih awal. Jadi ini adalah lanjutan dari KKT semester ganjil. Jadi koordinasi akan dilakukan segera. Saya kira sebentar nama-nama kelompok sudah bisa diberikan, termasuk dosen, pembimbing pengawas. Kita akan sambil berjalan kita akan melakukan penguatan pada mahasiswa ya, karena meskipun kami secara teknis hanya berempat, tapi kami baru menyelesaikan program-program dengan KKT 123, 124. Jadi saya kira hal itu sudah biasa, sudah punya pengalaman kami melakukan itu. Selebihnya menurut saya sih keberhasilan dari KKT 123, 124 itu antara lain ditentukan oleh koordinasi yang kuat, semangat dari mahasiswa untuk memandang tentu KKT sebagai proses perkuliahan. Ya, tim ini didukung oleh tim teknis yang kami bisa melakukan pemantauan in the distance, jadi pemantauan dalam jarak tertentu terhadap kegiatan mahasiswa. KKT jangan memberatkan sama sekali, jangan sampai dia memberatkan. Keberhasilan KKT itu justru ketika kita memandang KKT itu sebagai sesuatu yang asik, begitu kira-kira. Meskipun daring kita bikinlah ini asik ya, karena situasi kan sudah new normal ya, tentu dengan memperhatikan hal-hal yang berlaku di setiap lokasi. Saya kira itu arahan yang ini, jadi sebentar nama-nama akan keluar, berarti setelah itu sudah mulai masuk dalam persiapan ke dalam dari masing-masing kelompok. Jadi 34 saya kira seperti Ibu Rektor tadi sampaikan bahwa 4 dosen ini mudah-mudahan mampu untuk mengawal kalian dengan baik. Keberhasilan KKT sesuai saya sampaikan tadi, kalau saya hitung 23 hari itu mungkin ada di minggu-minggu awal hari. Ya tanggal-tanggal awal lah minggu pertama. Tapi biasa kami akan melakukan evaluasi. Saya berharap kalau kita sukses, artinya tepat waktu, maka mahasiswa bisa diuntungkan dalam konteks yudisiumnya bisa lebih cepat. Ya, kedua kan kita akan memasuki Desember, jadi jangan sampai juga waktu di Desember terlalu molor kita ya. Oleh karena itu dari hari pertama hari ini kita sudah mulai bekerja. Jadi kalau kelompok sudah dikeluarkan, segera melakukan koordinasi kelompok di bawah bimbingan. Maka proses akan berjalan. Selebihnya administrasi nanti akan dikoordinasikan dengan panitia di LPPM. Oke, saya kira itu mungkin dari Mner Max, Mner Stanley, Mner Yoli yang sembunyi tadi. Ada hal-hal tuh. Nampaknya sengaja Yoli ya sembunyi ya. Yo, where are you man? Can you please show up? Ya, terima kasih Mner Oda. Oke, ya. Saya seperti biasa nanti Anda sudah disinggung oleh Ketua LPPM tadi, wajib membuat laporan kerja harian ya, dan laporan kerja harian itu akan diupload ya. Nanti link ini akan kita bagikan ke Anda. Ya. Setiap peserta KKT wajib mengupload laporan harian karena penilaian Anda itu salah satunya juga dari laporan harian. Dan itu semua akan dilakukan secara daring. Jadi Anda ketik laporan hariannya, nanti formatnya laporan harian akan diberikan, kemudian format laporan harian tersebut disimpan dalam file PDF, kemudian nanti diupload di link yang saya tunjukkan ke share screen ini. Ya. Dan ini akan dilakukan selama 23 hari. Ya, akan dilakukan selama 23 hari. Oke, itu saja dari saya, Mner Oda, untuk dibagikan ke. Nanti tunggu komando kapan akan memulai kegiatan ya. Yang penting infrastruktur untuk mengupload itu semua sudah disiapkan.
Terima Ya, kasih. jadi Nersten, jadi bisa jadi hari ini kita akan mulai beresin kelompok mereka sehingga sudah bisa lebih fokus kelompok. Tapi kalau kemudian ada hal teknis, mohon perhatian mahasiswa. Kalau ada hal teknis seperti yang disampaikan oleh Nerstendi tadi, maka kita akan segera mengorder untuk penguatan bersama. Untuk hal-hal yang teknis umum kayak tadi laporan harian dari setiap mahasiswa. Itu bisa ada pembekalan secara bersama kita ya. Selebihnya nanti kemudian kita eksekusi sambil jalan. Ya. Jadi yang paling penting di sini adalah kalian nanti sudah mulai terbimbing. Jadi yang namanya terbimbing sebagaimana doa penutup tadi ya tentu koordinasi dilakukan dengan pembimbing dan pengawas dan biasanya kami akan melakukan evaluasi hampir setiap hari bahkan kalau ada apa-apa. Oke, saya kira itu jadi bukan habis pelepasan kemudian kita kita kemudian ya bubar jalan, tidak. Jadi habis ini akan jelas. Yang pasti bahwa semua yang beralamat Manado akan menjadi satu kelompok. Di luar dari Manado akan menjadi kelompok kedua, ya. Seperti itu. Nanti nama lengkapnya akan dirilis sebentar dalam waktu sangat dekat ini. Saya kira itu. Dari Minermax mungkin ada catatan. Terima kasih Neroda. Mungkin mau diingatkan kepada adik-adik mahasiswa untuk mengikuti grup karena ada pengumuman-pengumuman, jadi harus memonitor grup KKT 125. Mungkin dari situ akan kita bentuk grup kelompok 1 dan kelompok 2, tetapi awalnya Anda mengikuti terus grup. Jadi tidak ada alasan untuk nggak tahu. Jadi segala pengumuman dan lain-lain di grup. Dan hal terakhir, Neroda ingin ingatkan, mulai saat ini Anda adalah peserta KKT. Jadi segala tindak tanduk Anda dijaga, karena ada kaitan dengan Ibu Rektor tadi katakan, jaga nama baik Unsrat. Jadi sekarang Anda lagi ber-KKT. Itu aja, Neroda. Terima kasih. Baik, ada tambahan dari saya buat mahasiswa. Di 1-2 hari pertama ini, kalian sudah boleh memikirkan yang disebut Ibu Rektor inovasi dan kreativitas. Ya, kalian segera pikirkan. Jadi pasca kelompok dibagikan atau sudah terbagi, kalian mulai berpikir saya mau bikin apa, mengusulkan apa. Nanti setelah hari kedua, kemudian pasca pembimbingan sudah berjalan, maka kita akan putuskan bahwa untuk kelompok 1 mereka akan melakukan apa di bawah persetujuan dari pembimbing dan pengawas. Jadi pasca kelompok sudah ada, kalian sudah bisa masuk dalam grup kelompok, tapi jangan kemudian tinggalkan grup KKT 125 ya, karena pengumuman umum akan disampaikan di situ. Ya, perintah-perintah order umum itu akan disampaikan di situ atau koreksi atau catatan. Jadi bisa aja ada kelompok baru, grup baru, apakah WA atau apapun, itu akan dibentuk dari mana pembimbing dan pengawas sudah ada di situ. Tetapi sebagaimana biasa, sejak ini pelepasan hari ini, maka segera kalian ini nama-nama kalian, segera kalian memikirkan, saya akan mengusulkan apa. Jadi setelah paling lama saya kira hari kedua, sudah akan ada keputusan kesepakatan kelompok 1 bikin ini, kelompok 2 bikin apa. Nanti kalau seandainya kelompok membutuhkan pertemuan webinar, itu akan difasilitasi oleh panitia dalam penetapan program dan lain-lain. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang ini sudah harus tergambar di kalian, kira-kira akan seperti apa yang diusulkan. Tetapi kita masih dalam situasi pandemi, jadi tolong hindari usulan-usulan yang bertentangan dengan aturan main protokol kesehatan yang berlaku di, misalnya kalau Manado, ya berlaku di Manado. Ya, kalau di luar sana juga berlaku di masing-masing wilayah. Tidak boleh, jadi misalnya jangan sampai ada usulan pada bagian akhir KKT maka kelompok 1 akan bikin acara ramai bersama. Celaka itu. Yang kedua, saya ingatkan bahwa kita dalam situasi pilkada. Jadi tentu jangan sampai mahasiswa KKT justru terseret ke sana. Ini bisa bentrok di lapangan ini, bisa bentrok dengan macam-macam pihak dan memang tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan seperti itu dan sayang juga kalau cuma waktu singkat ini kemudian kita banyak tersedot waktu untuk itu yang sebenarnya bukan menjadi tugas kalian. Harus dihindari ya. Atau misalnya
Ada yang pakai alma mater di muka karena terlalu cinta dengan warna tertentu, di bagian belakang dia suka ganti warna. Ini nggak bisa, karena simbol seperti Mr. Max kasih ingat tadi, kalian sedang ber-KKT. Bahkan kalau lagi ber-KKT, itu tetap berjalan mekanisme sebagaimana biasa, kalian tetap dalam alma mater. Ya, dan selain alma mater, kalian nanti akan ada tanda-tanda, simbol-simbol pengenal sebagai peserta KKT. Oke, saya kira itu Mr. Max, Mr. Stanley, ini nama-nama kalian, mungkin aja 1-2 nanti saya mau verifikasi ya. Karena ada beberapa mahasiswa ini menyampaikan ke saya sudah mendaftar, sudah download ininya, tetapi saya tidak tahu kenapa tidak tercatat dalam database portal Inspire. Ya. Tapi sebagaimana Ibu Rektor tadi sampaikan, mahasiswa yang telah mengontrak, dia tentu memiliki hak untuk melaksanakan ini. Ya, melaksanakan ini. Jadi itu yang kami tetap. Makanya pendaftaran dibuka Jumat sampai tadi malam masih dibuka begitu. Karena kami memberi kesempatan luas bagi yang berhak ikut untuk bisa bergabung ya. Ada mahasiswa yang coba gabung tapi tidak mengontrak. Ini sulit bagi saya. Kecuali yang ada surat khusus yang memang dinyatakan waktu studinya sudah pendek sekali. Ya. Nanti kalau saya tolak ini nggak mungkin lagi di semester genap. Berarti gagal nanti. Ya, oke. Jadi saya kira mari kita manfaatkan waktu ini dengan baik. Kita ikuti saja aturan mainnya dalam panduan baik langsung lisan maupun tertulis. Maka saya kira KKT 125 ini bisa berakhir dengan baik. Saya berharap kita dalam jumlah yang tidak banyak, justru kita bisa lebih lebih efisien dan produktif dalam bekerja. Dan kita tunjukkan bahwa kreativitas inovasi bisa muncul, bukan tidak. Ya, saya kira itu kalau dirasa sudah cukup, kita akan koordinasi dengan media lain. Ya, oke. Atau siap. dari mahasiswa bisa diberi kesempatan kalau ada hal sangat penting. Oh iya, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kalau mahasiswa ingin bertanya silakan aja. Oh, so aman, benar, Stanley. Tapi ikuti pengumuman di grup. Ya, mau bertanya juga sampaikan di grup.